Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Manusia Bertopeng Hitam, bagian 6. Tubuh Santika terpental keras meluncur deras melewati puncak pepohonan. Dan ketika tubuhnya sedang meluruk, sebuah bayangan berkelebat cepat menyambar tubuh Santika, lalu menghilang bagai sinar yang lenyap tanpa bekas. Sementara itu tubuh setan mata satu juga terloncat keras menghantam dinding batu hingga menimbulkan benturan yang teramat dahsyat. Lalu terbanting ke tanah. Tubuh setan mata satu tak bergerak sesaat, lalu terlihat dia menggelang-gelengkan kepalanya sebentar sambil berusaha bangkit. Tubuhnya terhuyung-huyung sempoyongan, dan perlahan-lahan dapat berdiri kembali dengan tegak. Mulutnya penuh dengan darah, dan dari hidungnya mengalir darah kehitaman. "Kau tidak apa-apa?" tanya Banulaga yang langsung menghampiri begitu tubuh setan mata satu membentur dinding batu. "Tidak," sahut setan mata satu. "Bagaimana Santika?" "Hilang." "Hilang?" "Ya, seseorang telah menyambar tubuhnya dan membawanya pergi." "Lalu, Mega Lembayung?" Banulaga tersentak kaget. "Lalu?" Banulaga terkesiap. Baru saja dia menoleh ke arah Mega Lembayung, seorang kaki tangannya roboh dengan belati tertancap di lehernya. Lalu tubuh bertopeng hitam menyambar tubuh Mega Lembayung. Banulaga menahan geramnya, manusia bertopeng hitam itu muncul lagi. Kali ini dia membawa tubuh gadis yang selama ini diincarnya. 3 orang kaki tangannya yang tersisa hanya terpaku melihat manusia bertopeng hitam itu memanggul tubuh Mega Lembayung dengan kecepatan tinggi. "Kurang ajar!" Setan mata satu mengumpat tanpa bisa berbuat apa-apa. Banulaga dan setan mata satu benar-benar merasa dipermainkan. 2 orang muncul sekaligus tanpa diduga-duga dan menggagalkan niatnya. "Aku yakin, si pendekar Raja Wali Sakti lah yang menyambar tubuh Santika tadi. Kali ini 2 orang musuh kita datang pada saat yang bersamaan, pendekar Raja Wali Sakti dan manusia bertopeng hitam." Banulaga berucap dengan bibir rapat dan gigi yang bergemeletuk menahan geram. Cepat kalian cari Mega Lembayung," bentak Banulaga pada anak buahnya. 3 orang yang diperintah itu bergerak cepat ke arah Mega Lembayung yang dibawa pergi oleh manusia bertopeng hitam. Mereka tak bisa berbuat lain kecuali melakukan perintah tuannya, meskipun sebenarnya nyali mereka sudah hilang sama sekali. "Aku khawatir kau mendapat luka dalam yang serius," kata Banulaga setelah mereka tinggal berdua. "Aku tidak apa-apa. Aku justru mengkhawatirkan keselamatan Santika," sahut setan mata satu. "Mampus pun aku tidak peduli," dengus Banulaga. "Bagaimanapun dia adikmu, Banulaga. Aku menyesal telah mengeluarkan aji pukulan karang samudera. Ajian itu sangat dahsyat, selama ini belum ada seorang pun yang mampu bertahan hidup terkena ajian itu." Sudahlah. Yang penting sekarang, kita harus mendapatkan Mega Lembayung," sergah Banulaga tidak peduli lagi soal Santika. "Kau saja yang cari. Aku mau semedi dalam 3 hari ini," sergah setan mata satu. Banulaga melongo mendengar penolakan setan mata satu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa melihat laki-laki tinggi besar itu berlalu dari hadapannya. Banulaga menghentakkan kakinya kesal setelah punggung setan mata satu lenyap di balik kerimbunan pepohonan. Kenapa tidak kubunuh saja Santika tadi?" dengus Banulaga sengit. Banulaga membalikkan tubuhnya, kakinya terayun mendekati kuda yang tertambat di pohon. Dia tahu kuda itu milik Santika. Seekor kuda coklat bertubuh kekar, hadiah dari ayahnya ketika Santika lulus ujian tingkat pertama dalam ilmu kanuragan. Sesaat lamanya Banulaga tercenung memegang tali kekang kuda milik adiknya itu. Dia masih belum bisa mengerti bagaimana Santika yang sedari kecil belajar ilmu olah kanuragan dan kesaktian pada guru yang sama, mampu menandingi tingkat kepandaian setan mata satu. Terlebih lagi saat dia melihat Santika mengeluarkan ajian, gelang menghalau petir. Karena sepanjang yang diketahuinya, Santika belum pernah mempelajari ilmu itu. Dan gelang pualam putih itu, bukankah gelang sakti milik ayah mereka? Dia tidak tahu bagaimana Santika bisa mendapatkan benda pusaka yang selama ini dia juga menginginkannya.
Banulaga meloncat ke atas punggung kuda, lalu menggebahnya dengan cepat meninggalkan tepian danau menuju desa Malayasati. Dia memacu kudanya bagaikan kesetanan, hingga debu-debu mengepul beterbangan. Tak seorang pun tahu kemana Santika dan Mega Lembayung pergi di bawah penolongnya. Juga Pak Karta yang setengah mati dipaksa Banulaga dan orang-orangnya untuk memberitahu di mana cucunya kini berada. Muka dan sekujur tubuh Pak Karta penuh berlumuran darah. Kedua tangannya terikat di beranda depan rumahnya. Kakinya lemas tidak lagi mampu menahan beban tubuhnya. Seluruh wajahnya telah berubah kebiru-biruan dan penuh benjolan-benjolan luka memar. Pakaiannya terkoyak-koyak menampakkan kulit yang bergurat bekas cambukan rotan. Mudah saja bagiku untuk membunuhmu tua bangka. Semudah aku membalikkan telapak tangan. Tapi kau calon mertuaku, kau akan bahagia jika Mega Lembayung jadi istriku. Katakan di mana anakmu berada. Banulaga mencoba mengambil hati Pak Karta. Pak Karta tetap saja membungkam. Kepalanya lemas tak berdaya. Dia sudah tak mampu mengeluarkan barang sepatah kata pun. Kata-kata Banulaga pun seperti hilang tertiup angin. Dan Banulaga pun menjadi gusar. Di mana Mega? Bentak Banulaga gusar. Pelan-pelan kepala Pak Karta terangkat, dia seperti mendapat kekuatan. Namun matanya tetap redup meski di balik itu terpancar sinar kebencian yang menyesak hingga ke dasar hatinya. Puih. Pak Karta menyemburkan ludah yang bercampur darah dari rongga mulutnya. Ludah yang bercampur darah segar dan kental itu tepat memuncrat ke muka Banulaga. Banulaga terkesiap sesaat lalu tangannya dengan cepat melayang ke muka keriput itu beberapa kali. Darah segar memuncrat dan membasahi tangan Banulaga. Lalu kepala laki-laki tua itu pun kembali terkulai. Ikat dan seret dia keliling kampung. Biar semua orang tahu bagaimana nasibnya kalau berani menentang Banulaga. Dua orang bertubuh kekar langsung bergerak, mereka membuka ikatan tangan Pak Karta, lalu mengikatnya kembali dengan tambang yang panjang dan kuat. Seorang lainnya sudah siap di atas punggung kuda dengan ujung tambang di tangannya. Banulaga melompat ke punggung kuda putih tunggangannya. Sebentar dia menyeka sisa darah yang masih menempel di mukanya. Lalu dengan satu isyarat saja, orang yang memegang ujung tali itu menggebah kudanya mengikuti langkah kuda Banulaga yang bergerak cepat. Nasib Pak tua itu benar-benar ada di tangan Banulaga. Dia diseret mengelilingi kampung dengan sorot mata penduduk yang begitu iba menyaksikannya. Mereka yang melihatnya hanya mampu mengelus dada, tak sanggup menyaksikan tubuh tua yang malang itu lebih lama. Tak seorang pun yang dapat memastikan apakah tubuh yang tua renta itu masih dapat bernapas. Darah dan debu yang menempel jadi satu di tubuhnya tak bisa lagi untuk mengenali keadaannya. Mendadak tali yang mengikat lelaki tua itu terputus ketika tubuhnya yang terseret itu melewati tepi hutan. Tubuh tua itu terguling-guling dengan tangannya yang masih terikat kencang. Orang-orang Banulaga yang mengiringinya langsung berlompatan turun dari kudanya. Mereka segera mengepung sesosok tubuh yang tak lain si manusia bertopeng hitam. Golok-golok mereka yang terhunus seperti siap menebas kepala manusia bertopeng hitam itu yang sudah berdiri di dekat tubuh Pak Karta yang tergeletak tak berdaya. Dengan cara seperti ini kau baru datang secara jantan, meski kau tak berani menunjukkan batang hidungmu yang sesungguhnya, manusia bertopeng hitam. Aku tak perlu repot-repot mencarimu untuk membalaskan kematian ayahku, juga ketololanmu yang gagal membunuhku. Tutup mulutmu, Banulaga. Kelak jika tiba saatnya, kau akan tahu siapa aku yang sesungguhnya. Sekarang kau hanya berani dengan orang-orang yang lemah tak berdaya. Aku ingin tahu kepandaianmu yang sesungguhnya, Banulaga. Keparat, bunuh dia. Banulaga berteriak lantang dengan darah yang mendidih. Orang-orang Banulaga yang mengepung manusia bertopeng hitam itu bergerak cepat, namun secepat kilat manusia bertopeng hitam melenting ke udara, lalu mendarat di tempat yang cukup jauh dari tubuh Pak Karta. Golok orang-orang Banulaga itu hanya berkelebat menebas angin, lalu bergerak cepat ke arah manusia bertopeng hitam yang telah berdiri kembali. Hiat, Orang-orang Banulaga itu segera merangsek si manusia bertopeng hitam.
Mendapat serangan beruntun dari segala penjuru, orang bertopeng hitam itu berkelit dan berlompatan sambil sesekali membalas serangan. Manusia bertopeng hitam itu bertarung tanpa mengeluarkan senjata belati andalannya. Tapi sampai beberapa gebrakan berlalu, tak seujung golok pun yang berkelebat bagai kilat itu menyentuh kulit tubuhnya. "Lepas!" teriak orang bertopeng hitam itu tiba-tiba. Bagaikan kilat tangannya bergerak cepat menyampok salah seorang pengeroyoknya yang terdekat. Gerakan tangannya yang cepat tak bisa dihindari lagi. Seorang dari pengeroyok itu menjerit kaget, dan goloknya melayang ke udara. Dia merasakan pergelangan tangannya patah dan terasa nyeri. Belum lagi dia berbuat sesuatu, mendadak sebelah kaki manusia bertopeng hitam itu mendarat tepat di dada. Tak ampun lagi, pengeroyok yang nyalinya cukup besar itu terjungkal ke tanah dengan mulutnya memuntahkan darah. Dan pada saat yang bersamaan, seorang lagi mengibaskan goloknya dari arah samping kiri. Manusia bertopeng itu memutar tubuhnya dengan kaki terayun cepat. Buk! Kaki orang bertopeng itu mendarat di perut, lalu tangan kanannya meringkus tangan orang yang memegang golok. Dengan sekali tekukan, tangan itu patah. Tangan orang bertopeng hitam itu cepat menyambar golok yang hampir jatuh ke tanah. Lalu, bet! Jeritan melengking terdengar. Orang bertopeng hitam itu cepat melepaskan kempitannya, dan penyerangnya langsung roboh dengan leher hampir putus terbabat goloknya sendiri yang kini berpindah tangan. Dalam satu gebrakan saja, 2 orang pengeroyoknya kehilangan nyawa. Kini tinggal 6 orang lagi yang masih mengepung. "Sebaiknya kalian pergi, aku malas jadi tukang jagal manusia. Biarkan tuanmu menyelesaikan urusannya sendiri denganku," dengus orang bertopeng hitam itu. "Serang, bunuh dia!" teriak Banulaga memerintah. "Yeah!" Tiba-tiba salah seorang melompat sambil mengibaskan goloknya. Orang bertopeng hitam itu segera berkelit memiringkan tubuhnya sedikit, golok di tangan kanannya langsung dia babatkan ke arah perut. Teriakan mengerang terdengar menyayat di susul tubuh yang roboh menyemburkan darah segar dari perutnya yang terkoyak. Orang bertopeng hitam itu menyilangkan golok rampasannya di depan dada. "Serang!" Banulaga kembali memerintahkan orang-orangnya. Seketika itu juga 5 orang yang tersisa langsung merangsek. Kali ini jelas terlihat kalau manusia bertopeng hitam itu bukan tandingan mereka. Dalam waktu singkat saja 2 orang lagi terjungkal bermandikan darah. Banulaga mulai terlihat watak pengecutnya. Dia langsung menggebah kudanya meninggalkan tempat itu. Orang bertopeng itu mendengus kesal. Ketiga orang yang semakin gencar menyerangnya tak memungkinkan dia mengejar Banulaga. "Maaf, aku tidak ada urusan dengan kalian," seru orang bertopeng hitam itu, lalu tubuhnya melenting, berputar di udara, dan mendarat tepat di dekat tubuh Pak Karta. Secepat kilat dia menyambar tubuh tua yang tak berdaya itu dan membawanya pergi meninggalkan lawan-lawannya. "Ayo, kembali!" seru salah seorang. Ketiga orang itu langsung melompat ke punggung kudanya masing-masing, meninggalkan 5 sosok tubuh yang tergeletak tak bernyawa. Beberapa orang penduduk yang melihat pertarungan itu dari kejauhan begitu tercekam, lalu menarik napas lega ketika tubuh tua Pak Karta disambar dengan cepat oleh penyelamatnya. 2 hari lamanya Pak Karta tidak sadarkan diri. Dan kini pada hari yang ketiga, dia mulai membuka matanya perlahan-lahan, lalu kembali tertutup manakala sinar matahari yang menyelinap dari pintu rumah menerpa wajahnya. Kepalanya kemudian mulai terlihat bergerak-gerak. Kesadarannya tampak mulai pulih kembali. "Kakek!" sapaan halus terdengar di telinganya. Pelan-pelan kelopak mata lelaki tua bertubuh ringkih itu terbuka. Dilihatnya seraut wajah cantik yang tersenyum lembut di depannya. Bibir Pak Karta lalu tersenyum bergetar. Sesaat lamanya matanya menatap lekat wajah yang selama ini memberinya harapan dan semangat hidup. "Mega!" desis Pak Karta lemah. "Oh, Kek!" Mega Lembayung tak kuasa lagi menahan air matanya. Mega menjatuhkan wajahnya memeluk tubuh lelaki tua itu. Bersamaan itu pula pintu terkuak, lalu muncul sesosok tubuh berwajah tampan mendekati 2 insan yang tengah saling berpelukan. "Sudah siuman, Kek?" tanyanya lembut. Pak Karta tersenyum dan mengangguk lemah melihat pemuda tampan yang masih berdiri di samping balai-balai bambu.
Mata tuanya mengitari pemandangan yang ada di depannya. Sebuah bilik berdinding bambu yang tidak begitu besar, namun terlihat bersih dan rapi. Pandangannya lalu beralih kembali pada wajah Mega dan pemuda tampan itu bergantian. "Maaf atas perlakuan kakakku yang kasar, hingga kakek mengalami nasib yang menyedihkan seperti ini," kata pemuda tampan itu lembut. Kepala Pak Karta menggeleng lemah. Bibirnya yang pucat menyunggingkan senyuman. Perlahan-lahan dia sudah bisa merekam kembali kejadian yang menimpanya. Sebelumnya dia tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah sesosok bayangan hitam mengangkat tubuhnya. Dan yang dia tahu kini, tubuhnya tengah tergolek lemah, lalu cucunya Mega Lembayung dan pemuda tampan yang tak lain adalah Santika ada di dekatnya. "Di mana kita sekarang, Mega?" Suara Pak Karta bertanya lemah. "Di tempat yang aman, Kek," sahut Mega lembut. Lalu terlihat oleh Pak Karta sesosok tubuh lainnya yang juga berwajah tampan dengan pakaiannya berompi putih dan sebuah pedang bergagang kepala burung yang tidak lain adalah pendekar Raja Wali Sakti. "Terima kasih, kau pasti yang menyelamatkan aku," kata Pak Karta. "Bukan aku, Kek," sahut Rangga seraya menolehkan wajahnya ke wajah Mega Lembayung, seolah meminta cucu Pak Karta ini untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Mega cepat tanggap. "Maaf, Kek. Seseorang berpakaian serba hitamlah yang membawa kakek kemari. Dia pula yang telah menolongku ketika aku dan Kakang Santika nyaris terbunuh oleh Banulaga dan orang-orangnya, tapi belum sempat aku mengucapkan terima kasih, orang yang berpakaian serba hitam itu pergi." Mega menjelaskan dengan lirih. "Benar, Kek," sambung Santika. "Dan akulah yang diselamatkan oleh pendekar Raja Wali Sakti ini." Santika lalu menunjuk Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu hanya tersenyum merendah, yang dibalas oleh anggukan dan senyuman tipis Pak Karta. "Terima kasih, Rangga. Untuk kedua kalinya kami berhutang budi padamu," ucap Pak Karta. "Sudah menjadi kewajiban kita untuk menolong sesamanya, Kek." Rangga mengucapkan kata-kata yang sama ketika pertama kali menolong kakek dan cucunya ini. Pak Karta kembali menyunggingkan senyumnya. Sesaat lalu suasana hening menyelimuti mereka. Keempat orang yang ada di balik bilik bambu itu seperti tengah merenungi apa yang selama ini telah terjadi. Terdengar bibir Pak Karta bergumam pelan, lalu wajahnya memandang ke arah Santika. Santika pun lalu seperti menunggu apa yang akan diucapkan Pak Karta. Namun beberapa saat bibirnya seperti terkunci, lalu pandangannya beralih pada cucunya, Mega Lembayung. "Kakang Santika banyak membantu," kata Mega Lembayung seolah tahu apa yang tengah tersirat dalam benak kakeknya. "Dia telah menyediakan kamarnya untukku bersembunyi sampai keadaannya benar-benar aman dan tenang." "Benar, Kek. Aku sendiri tidak menyukai sikap ayahku dan Kakang Banulaga, dan aku tidak rela Mega Lembayung menjadi korban kebuasannya," sambung Santika. "Semuanya sudah terjadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain aku berterima kasih padamu, Santika, dan kau, Rangga. Dengan saksi yang maha kuasa dan kalian bertiga yang ada di sini, aku berterima kasih juga pada orang yang telah menyelamatkan aku dari amukan Banulaga yang kejam dan telah menyiksaku. Tolong sampaikan ucapan terima kasihku jika kalian bertemu dengan orang itu lagi." Pak Karta mengakhiri ucapannya dengan nada lirih memetas. "Kedudukan kita juga semakin sulit, karena Kakang Banulaga sudah tak menganggapku sebagai saudara lagi. Dia sudah memandangku sebagai musuhnya." Santika mengeluarkan isi hatinya. Rangga yang sedari tadi lebih banyak diam, tak kuasa pula untuk menahan isi hatinya. "Benar," kata kakek. "Aku pun memahami posisimu, Santika." Sesaat Rangga menoleh ke wajah Santika. "Tapi kita harus tetap berjuang demi kebenaran dan keadilan. Untuk itu perkenankanlah aku mohon diri." Pak Karta, Mega Lembayung dan Santika terkejut mendengarnya. "Kakang hendak kemana?" tanya Mega Lembayung. "Percayalah, aku akan tetap berusaha berjuang bersama kalian. Dan aku rasa kita tak boleh memberi kesempatan kepada Banulaga untuk menyusun kekuatannya kembali." Ketiga orang itu tercenung sesaat dan bibir mereka tak sanggup berucap memandang kepergian pendekar Raja Wali Sakti itu. Beberapa saat lamanya ketiga orang yang berada di dalam bilik bambu itu saling bertatapan satu sama lain. Mereka membenarkan ucapan Rangga.
bahwa banyak tantangan yang harus mereka hadapi, dan mereka harus bersiap-siap kembali. Bersambung ke Manusia Bertopeng Hitam bagian 7. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.